warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang zakat fitrah dan zakat mal. Untuk itu, kita mengetahui kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, menjelaskan dan mempraktekkan orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui tentang pengertian dan perbedaan zakat fitrah dan zakat mal melalui penjelasan online. Yang kedua, siswa dapat mengetahui, memahami, dan mempraktekkan orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal melalui penjelasan online. Yang pertama, kita mengetahui pengertian zakat. Zakat dalam pengertian bahasa mengandung arti kesuburan, kesucian, dan keberkahan. Sedangkan menurut pengertian syara adalah memberikan atau mengeluarkan sebagian harta tertentu yang sudah wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Hukum zakat bagi setiap orang Islam yang memiliki harta yang ukurannya sudah memenuhi syarat-syarat zakat, maka hukumnya wajib mengeluarkan sebagaimana dari hartanya untuk zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arkanu ma'ar rakiin." Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukukkanlah beserta orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dari dalil yang lainnya, dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagai harta mereka, agar dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah atau zakat pribadi, yang artinya yaitu zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam Idul Fitri dan siang harinya, serta bagi mereka yang hidup dan menjumpai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Yang sedangkan zakat mal yaitu zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki harta yang sudah mencapai 1 nishab. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah bisa dikatakan zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada hari raya Idul Fitrah. Zakat fitrah menurut istilah ialah mengeluarkan sesuatu berupa makanan dan mengenyangkan untuk dirinya sendiri atau orang yang menjadi tanggungannya berkenaan dengan puasa bulan Ramadan. Mengeluarkan zakat fitrah wajib hukumnya bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak kecil yang baru lahir sekalipun. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, menyaksikan atau menjumpai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Anak yang lahir sesudah terbenamnya matahari atau orang yang mati atau sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan tidak wajib zakat fitrah. Yang ketiga, memiliki kelebihan harta, makanan untuk keperluan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya pada malam hari raya dan keesokan harinya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah boleh dikeluarkan sejak awal Ramadan sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri selesai. Akan tetapi, yang lebih utama mengeluarkan zakat fitrah adalah sesudah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai imam melaksanakan sholat Idul Fitri. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Sedangkan untuk istri atau anak yaitu nawaitu an uhrija zakatal fitri li zaujati atau liwadati fardholillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya atau anak saya, fardu karena Allah Ta'ala. Jawaban orang yang menerima zakat fitrah dan bacaan doanya. Qabiltu zakatal fitri minka
atau wa min ahlika baitika waj'alakallahu wa ahla baitika minal mutatahhirina wal musqabulin, yang artinya saya terima zakat fitrah dari Anda atau keluarga Anda. Semoga Allah menjadikan Anda dan keluarga Anda termasuk orang-orang yang bersih dan diterima amalnya. Lalu doanya yaitu Allahumma zilahu fi malihi wa barik lahu fi rizqihi waj'al manis tata'u tahirata wa nafsatu la zakiyatu wa ilahlihi faridotal alim. Ya Allah, tambahkanlah hartanya, jadikanlah rizkinya barokah dan penghidupannya bersih, jiwanya suci, serta keluarganya sejahtera dan cukup. Waktu-waktu zakat fitrah. Ada beberapa waktu dan hukum diperbolehkan membayar zakat fitrah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan ialah dari awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib ialah terbenamnya matahari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang lebih baik ialah dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. Yang keempat, waktu makruh ialah membayar fitrah sesudah sholat hari raya tetapi sebelum terbenamnya matahari pada hari raya. Yang kelima, waktu yang haram ialah dibayarkan sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Manfaat zakat fitrah. Zakat fitrah bermanfaat sekali bagi diri sendiri maupun orang lain. Manfaatnya antara lain yaitu yang pertama, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Yang kedua, meringankan beban para fakir miskin. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap persaudaraan antar sesama muslim dan sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang wajib dizakati, yang pertama ada emas dan perak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yakinuna dhahaba wal fiddata wala nufiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabi alimin, yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahinya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Pemilik emas dan perak wajib mengeluarkan zakat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu Islam, merdeka, milik yang sempurna, telah capai 1 nisab, sudah setahun dimiliki. Nisab emas dan perak. Nisab emas 93,6 gram, zakatnya 2,5%. Waktunya 1 tahun dimiliki. Sedangkan nisab perak sama dengan 200 dirham sama dengan 624 gram. Zakatnya 2,5%, waktunya 1 tahun dimiliki. Yang kedua yaitu harta perniagaan atau perdagangan. Harta perniagaan atau perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan hadis Nabi An Samurata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuruna an nuhrija sodakota minal ladina nu'iduhu lil bai'i, yang artinya dari Samurah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta benda yang kami sediakan untuk dijual. Hadis riwayat Abu Daud dan Daruqutni. Syarat wajib dikeluarkan zakat perniagaan yaitu Islam, merdeka, milik yang sempurna, sudah ada 1 nisab, sudah sampai 1 tahun. Nisab harta perniagaan atau perdagangan. Nisabnya nilai harta perdagangan pada akhir tahun sudah mencapai 93,6 gram emas. Zakatnya 2,5%, waktunya sudah ada 1 tahun. Peternakan atau binatang ternak. Jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Adapun syarat-syaratnya zakat peternakan yaitu Islam, merdeka, milik yang sempurna, sudah ada 1 nisab, sudah ada 1 tahun. Makanannya dengan pengembalan, bukan dengan rumput belian. Adapun binatang ternak yang dipakai untuk pembaca atau kerja tidak wajib dizakati. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa fil baqaril mawahili sodakotun. Hadis riwayat Abu Daud dan Daruqutni.
Tidak ada zakat pada sapi yang dipakai untuk bekerja. Nisab zakat peternakan. Kambing dengan perincian sebagai berikut. 40 sampai dengan 120 ekor, zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. 121 sampai dengan 200 ekor, zakatnya 2 ekor umur 2 tahun. 201 sampai dengan 399 ekor, zakatnya 3 ekor umur 2 tahun. 400 ekor, zakatnya 4 ekor umur 2 tahun. Setiap bertambah 100 dan seterusnya, zakatnya bertambah 1 ekor lagi. Sedangkan sapi atau kerbau dengan perincian sebagai berikut. 30 sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor umur 1 tahun lebih. 40 sampai 59 ekor, zakatnya 1 ekor umur 2 tahun lebih. 60 sampai 69 ekor, zakatnya 2 ekor umur 1 tahun lebih. 70 sampai 79 ekor, zakatnya 2 ekor umur 2 tahun lebih. 80 sampai 89 ekor, zakatnya 3 ekor umur 1 tahun lebih. Setiap bertambah 30 ekor dan seterusnya, zakatnya bertambah 1 ekor sapi atau kerbau umur 1 tahun. Hasil pertanian. Nisab hasil pertanian adalah seperti buah kurma, anggur, beras, jagung, dan gandum adalah 5 masyak, sama dengan 930 liter. Dasarnya ialah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa fi habbi wala ta'ammari sodakota hatta yablugo khamsata ausaki, yang artinya tiada wajib zakat untuk biji dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasak. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lainnya yaitu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-wasku situna so'a, yang artinya Nabi bersabda 1 wasyak adalah 60 syah. Hadis riwayat Ahmad. Dari keterangannya yaitu 1 wasyak sama dengan 60 syah, 5 wasyak sama dengan 300 syah, 1 syah sama dengan 3,1 liter, 300 syah sama dengan 300 dikali 3,1 liter sama dengan 930 liter. 2 liter sama dengan 1,5 kg. Jadi 930 liter sama dengan setengah dikali 930 dikali 1,5 sama dengan 697,5 kg. Zakat yang wajib dikeluarkan dari biji dan buah-buahan adalah 10% bila diairi dengan air sungai atau air hujan, sedangkan untuk 5% jika diairi dengan kincir, diesel, atau memakai sesuatu yang membutuhkan biaya. Dalam sebuah hadis menyebutkan yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatil anharu wan mushru wa fiha suqiya fis saniyati nifu syu'ri, yang artinya Nabi bersabda, zakat pertanian yang disirami oleh air sungai dan air hujan adalah 10%, dan zakat pertanian yang disirami dengan unta penarik air adalah setengah dari 10%, yaitu 5%. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasai. Barang temuan atau rikas atau harta karun. Apabila seseorang menemukan harta terpendam atau harta karun rikas, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fir rizaki humusa, yang artinya zakat rikas atau harta karun 1/5, yaitu 20%. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zakat rikas ini tidak ada nisabnya dan tidak perlu menunggu 1 tahun. Jadi, ketika menemukan harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 20% dari jumlah rikas yang ditemukan itu. Hasil tambang. Hasil tambang seperti emas, perak, minyak bumi, dan batu bara dan sebagainya, apabila telah mencapai nisabnya, maka pada waktu itu juga wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wafir rizaqoti bur'u usri, yang artinya pada tambang emas atau perak ada zakat 1/4 1,40 atau 2,5%. Hadis riwayat Bukhari. Nisab hasil tambang adalah 93,6 gram untuk emas dan 200 dirham untuk perak.
Adapun hasil tambang selain emas dan perak dapat diukur dengan nilai emas atau perak. Yang wajib memberikan zakat atau muzaki, setiap orang Islam yang sudah memenuhi persyaratan zakat, maka wajib baginya mengeluarkan zakat. Selanjutnya, yang berhak menerima zakat dengan terdapat 8 golongan. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilnya sangat berkurang, serta tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang bertugas atau diangkat untuk mengurus, mengumpulkan, dan membagikan zakat. Yang keempat, yaitu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Yang kelima, riqab atau hamba sahaya, yaitu hamba sahaya yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan jika ia dapat menebus dirinya dengan membayar tebusan. Yang keenam, ghorim, yaitu orang yang mempunyai hutang sedang hartanya tidak cukup untuk melunasinya, maka ia diberi zakat untuk membayar hutangnya itu. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah atau usaha menegakkan agama Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang tidak bertujuan maksiat, yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakini wal alimina 'alaiha wal muwalafatil qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ba'nis sabili faridatu minallahi wallahu alimul hakim, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil, mu'alaf, untuk dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk musafir, sebagai sesuatu ketetapan dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Fungsi zakat. Zakat mempunyai dua fungsi, pertama untuk pribadi dan kedua untuk sosial atau masyarakat. Fungsi zakat untuk pribadi yang berzakat sebagai berikut. Pertama, melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Yang kedua, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mensucikan harta yang dimiliki. Yang keempat, menghilangkan sifat kikir dan tamak. Dan yang kelima, memantapkan keimanan. Sedangkan fungsi zakat untuk sosial atau masyarakat yaitu, yang pertama, mempertebal semangat kesetiakawanan sosial. Yang kedua, meringankan beban hidup fakir dan miskin. Yang ketiga, menumbuhkan sikap persaudaraan antar sesama muslim. Yang keempat, memberikan ketentraman bagi orang-orang yang baru memeluk Islam. Yang kelima, menunjang kemajuan pembangunan sarana sosial. Yang keenam, mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Yang ketujuh, menghilangkan jarak antara orang kaya dan orang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri li nafsi fadlillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qadiltu zakatal fitri minka wa min ahlil baitika wa ja'ala qawmahu wa ahla baitika minal mutatahhirina wal maqbulin. Allahumma lahu fi malihi wa barik lahu fi rizqihi wa ja'al ma'isyatahu fahiratan wa nafsahu zakiyatan wa li ahlihi fahatan wa inam. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.